Kita panjatkan dengan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan, keutamaan iman, nikmat Islam dan juga nikmat syahad, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengangkat kaki untuk bersolat ini. Salawat dan salam kepada kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di hari Kamis pekan keempat di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita Minhajul Qasimin. Kali ini kita merupakan kelas Muqaddimah bersama Ustaz Minhajul Muslim bersama Ustaz Harudin Nurman, dan insya Allah juga kita hari ini akan membahas 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti Ustaz setelah memberikan materi, silakan ibu yang mau bertanya boleh secara langsung ataupun melalui kertas dan diberikan kepada kami. Untuk kelancaran kajian, dimohon ibu menonaktifkan suara hatinya, dan bagi ibu yang membawa anak untuk mengisi di bagian belakang. Baiklah, Ustaz juga sudah bergabung bersama kita. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari taufik, pertolongan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan kajiannya agak lemas-lemas hari ini. Ya. Baik. Muka ibu-ibu juga agak lemas gitu. Ya. Baik. Namun kita tentunya tersenyum, bahagia dan gembira insya, karena di hari-hari ini ada janji kegembiraan ya. Ini masih pada puasa kah? Alhamdulillah. Dikira di Pandeglang yang Ramadan, di sini sudah selesai. Ya. Kebahagiaan yang pertama tentunya taufik dari Allah. Aisyah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengomentari wanita-wanita Ansar. Siapa? Akhwat Ansar, ummahat dari kalangan kaum Ansar. Ya, sahabat itu antara Ansar atau Muhajirin. Dan Aisyah Muhajirin bukan Ansar. Kata Aisyah, rahimallahu nisa'al Ansar. Allah sangat menyayangi wanita-wanita Ansar. Allah sangat rahimallah, merahmati, menyayangi ya nisa'al Ansar, wanita-wanita Ansar. Kenapa? Kok sampai dicap oleh Aisyah rahimallah, semoga Allah merahmati nisa'al Ansar. Kenapa? Kata beliau, lam yamna'ahunnal haya an yatafaqqahna fid din. Sifat asli makhluk mereka
tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Alhamdulillah. Kayaknya kalau Aisyah ada ngomongnya sama nih. Nisa Tangerang gitu kan. Gitu. Kalau itu Nisa Ansar, ini Nisa Tangerang ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tentunya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, kita diberikan taufik untuk talabul ilmi. Untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban apa kebutuhan? Saja. Bingung jawabnya. Nah, menuntut ilmu itu kewajiban plus kebutuhan. Kebutuhan darurat. Ya. Karena mustahil kita akan hidup baik, bercahaya, akan soleh, akan bahagia tanpa ilmu. Karena asas kebahagiaan hanya dua. Ingat bahwasanya siapa yang ingin bahagia? Bahagia yang hakiki, bukan bahagia fata morgana. Bahagia yang abadi, bukan yang sementara. Maka asasnya hanya dua. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-khairu, segala kebaikan, was-salahu, dan kesolehan, was-sa'adatu, dan kebahagiaan, wal-falahu, dan kemenangan. Masya Allah. Mau baik, mau soleh, mau bahagia, mau jaya dan menang, Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin kita menggapai itu semuanya? Betul apa tidak? Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kata beliau, munhasirun fi naw'ain. Itu semua terpusat pada dua perkara. Itu semua terpusat pada berapa? Dua perkara. Apa itu? Al-ilmun nafi' wal 'amalus salih. Yes. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Masya Allah. Inilah ibu-ibu, dua sayap yang tidak mungkin terpisah. Ya, inilah dua rel yang gerbong ya hamba berjalan di dunia sampai negeri akhirat. Yaitu al-ilmun nafi'. Yang pertama ilmu yang manfaat. Yang kedua al-amalus saleh, dan amal yang saleh. Dan untuk itu kita diciptakan. Sekali lagi, untuk dua perkara ini intinya kita diciptakan. Adapun sekedar punya suami, orang lain pun punya suami. Sekedar punya pekerjaan, sekedar punya pangkat, jabatan, itu mah bukan kekhususan. Fir'aun juga punya, Qarun juga punya. Ya. Namun subhanallah khususkan hamba-hambanya yang dicintai dengan dua perkara ini. Al-ilmu nafi wal amalu as-salih. Maka inilah yang harus menjadi progres kita. Harus menjadi mindset kita, harus menjadi yang ada di benak kita. Makanya setiap hari doanya yang enggak boleh ditinggalkan, pertama pagi dan sore, inni as'aluka ilman. Satu dan seterusnya ya. Rabbi zidni ilma. Yang kedua, setiap seakhir salat, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki terus penghambaanku kepadamu ya Allah. Karena itulah hakikatnya kita disembah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu alhamdulillah sekali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dan kemudahan ya dalam thalabul ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Ini lagi lapar apalagi kelaparan ibu-ibu? Muka-muka kelaparan nih kayaknya. Ya, bedanya apa lapar sama kelaparan? Iya. Nah, alhamdulillah kita lagi lapar, bukan lagi kelaparan. Ya. Kalau kelaparan tidak ada yang dimakan sama sekali. Ya, kalau hari ini kita
lapar dan melaparkan diri. Alhamdulillah, Allahu Akbar, kita masih juga di pertengahan bulan, sudah hari ke-17 hari ini. Masya Allah, ya. Semoga kita sudah mulai dicanangkan oleh Allah menjadi orang-orang yang menang. Masya Allah, ya. Jangan sampai kalah di bulan Ramadan. Jangan sampai samakan Ramadan dengan selain Ramadan. Hadirkan Anda di bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kepada kita segala kebaikan. Ya, maka hari ini kita lapar, Masya Allah, lapar yang membakar dosa. Betul? Makanya kan Ramadan disebut Ramadan, karena Ramadan itu artinya romdok, panas. Romdok itu artinya panas. Kok bisa panas, Ustaz? Iya, panas perut, pengen makan. Maksudnya panas yang membakar dosa. Masya Allah. Ya, kemudian pahala yang terhingga, dahsyat, luar biasa. Inilah ya waktunya, saatnya kita mendulang pahala yang dahsyat. Ya, kemudian Ramadan juga mendidik kita sebetulnya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia yang terhebat. Ya. Dan Allahu Akbar, pamungkasnya Ramadan membebaskan kita dari api neraka. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang sudah dibebaskan tuh. Karena kata Nabi, Allah memiliki hamba-hambanya di bulan Ramadan yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Masya Allah. Idkun minan nar. Ya, kemudian pamungkasnya juga adalah Allahu Akbar, Allah menghadirkan Ramadan, menggiring kita untuk menuju apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Rayyan. Begitu kan? Khusus, ya. Maka Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal soleh kita insyaallah. Ini semakin lemes apa semakin semakin semangat nih? Awas nih, ya. Jangan sampai kalau ibu-ibu ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah, awal-awal Ramadan Masjid Nabawi biasa-biasa saja. Ya. Masjidil Haram ya biasa-biasa saja awal-awal Ramadan. Nanti masuk ke pekan kedua semakin Masya Allah padat. Masuk ke pekan ketiga semakin padat. Masuk 10 hari terakhir cari WC susah. Saking Allahu Akbar. Lah, begitulah kondisi Ramadan di tengah hamba-hamba Allah yang mengerti gagahnya Ramadan. Ulah dibalik ibu-ibu, jangan dibalik. Ya, awal-awal terus pas hilang. Kemana si Akang tuh nggak ke masjid lagi? Si mana si Umi nggak baca Quran lagi? Nggak berbagi lagi. Kemarin di awal Masya Allah 1000 kotak, sekarang 1 kotak enggak. Lah, maka ma'asyul muslimin, insya Allah semuanya tahu bahwa justru Ramadan itu gagahnya di ujung. Ya, di awal biasa-biasa saja. Justru Ramadan itu dahsyatnya di penghujungnya. Ya, jangan sampai nih Ramadan naik, iman turun. Ya, justru Ramadan itu subhanallah yang menentukan di penghujungnya. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita kan sedang kontesta, sedang berlomba. Tadi itu hadiahnya bukan 1 triliun, Bu. Saya ingin tanya, kalau ada istana, kalau ada ini kecil lah ini ya. Ini musola apa masjid sini? Oke, musola, ya. Kalau ada istana terbuat dari mutiara dan emas, Allahu Akbar, kira-kira berapa harganya? Ayo, batanya batangan emas. Catnya kayak gini, cat emas gitu. Betul. Kemudian Masya Allah, apa itu? Kerikilnya mutiara-mutiara yang zamrud.
Kira-kira berapa harganya? Miliar? Tidak ada. Lebih dari triliun. Allahu Akbar. Itu baru satu cerita. Bukankah bulan ini menjanjikan Rayyan? Ya, ibu tahu bangunan di surga seperti apa? Labinatun min dahab. Rumah-rumah di surga itu bataknya lempengan emas. Kebayang? Di dunia punya emas sebatang aja sombongnya. Iya, nggak punya lagi kan? Ada sih Mas Karyo, Mas Joko, Mas. Ya, bataknya lempengan emas, lempengan perak. Wahasba'uha lu'lu' wal marjan. Kerikilnya lu'lu' wal marjan. Allahu Akbar. Wa milatuhal misk. Ya, sementara catnya adalah kasturi. Wa bilatuhal za'faran kata Nabi. Dan apa itu? Lantainya terbuat dari za'faran. La ilaha illallah. Belum lagi ranjangnya, belum di situ ada calon suaminya. Kalau kami sih banyak dapatnya, ibu cuma satu ya. Dan seterusnya. Allahu Akbar. Bidadari. Allahu Akbar ya. Kenapa Ustaz yang sebut cuma bidadari? Karena banyak. Ibu jangan minta banyak, ibu satu aja ya. Naam. Luar biasa. Berapa triliun itu? Belum lagi tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Jangan dibayangin bu, kalinya kayak Ciliwung. Lah. Ya. Gitu. Masalul jannati alladhi wu'idal muttaqun. Dalam surat Muhammad ayat 50. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang yang bertakwa, fiha anharun. Di dalamnya ada sungai. Susah ngebayanginnya, Bu. Anharun ya min asalin musaffa. Sungai dari madu yang bersih. Bukan madu di sini, madu dijual madu asli, asli gulanya. Ya, madu yang asli. Kebayang sungai, Bu, madu, Bu. Naam, sungai min labanin. Di kita susu basi. Ya, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan berubah rasanya. Ada 4 sungai. Sungai dari apa lagi? Min khamrin, dari khamr. Ladzatan lisyaribin. Ya. Surat apa tadi? Naam, sebentar. Ladzatan lisyaribin. Ya. Surah Muhammad ayat 50, ayat 15, maaf. Ya. Ladzatan lisyaribin, khamr yang tidak memabukkan. Allahu Akbar. Dan sungai yang ya dari air yang jernih yang tidak hambar. Allah. Kebayang enggak, Bu? Makanya jangan punya cita-cita jualan madu di surga ya. Cita-citanya di madu saja. Di surga, Bu, bukan di sini. Ya. Enak. Jangan cita-cita jualan susu. Sungainya mengalir. Baik. Maka ma'asyal muslimin, itu baru satu judulnya. Belum tadi pembebasan api neraka, syafaat. Ya, pahala yang dahsyat dan seterusnya. Allah Akbar. Tidak ada cerita itu kecuali bulan Ramadan. Ya. Maka Ramadan adalah sayembara. Ramadan adalah kontesta. Saya ingin tanya. Ketika kita saksikan orang-orang mengikuti sayembara, katakan apa ya, pacuan kuda lah katakan. Ya. Orang yang mengikuti pacuan kuda dari awal kenceng apa slow? Hah? Atau jangan pacuan kuda, mungkin jarang lihat ya. Apa? Motor GP. Motor GP itu. Dari awal sudah ngegas. Baik, semakin mendekati finishnya gimana? Oh. Ya, semakin mendekati finishnya semakin dikencangi, digas, dipecut kudanya. Begitu Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan. Kata beliau, innal khayla, kuda itu idza syarafa nihayatal midmar,
Kuda itu kalau sudah mendekati finishnya, ya, kuda kalau sudah mendekati apa? Ya, finishnya, badala qusara judihi litafuza bisibaq. Maka dia kerahkan segala kesungguhannya untuk supaya menang. Jadi kuda itu semakin dipecut dan dia semakin paham. Oh, ternyata sudah dekat finish. Dia pun semakin berlari kencang. Maka kata beliau, fala yakunil khailu aftanu mink. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada ente. Tuh, disinggung kita. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Maka ma'asyarul muslimin kamallahu akbar. Ada istilah husnul khatimah. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, standar itu bukan di awal. Standar itu di akhir. Standar kemenangan bukan gagahnya di awal, enggak. Atau gagalnya di awal, tidak juga. Tapi standar itu bagaimana keadaannya di akhir. Kata beliau, al-ibratu bikamalin nihayat. Yang dilihat itu kesempurnaan di akhirnya. La binaqsil bidayat. Ya, bukan dengan kekurangan yang ada di awal. Mungkin kita di awal-awal masih slow, santai, masih kurang. Ya sudahlah. Ya, tapi jangan dilanjutkan sampai na'am. Karena di akhir itulah yang menjadi apa? Tolak ukur kemenangan, kegagahan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu gimana ujungnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullahu akbar. Kekasih kita, siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap semoga insyaallah kita bisa memandang wajahnya nanti. Mendapatkan telaga di padang mahsyar. Dan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Dan semoga kita bisa bersanding dengan beliau. Mau jadi istri-istri Nabi enggak nih? Mau enggak nih? Mau enggak? Mau? Tapi jangan bilang sama suami, nanti marah. Boleh, Bu, boleh. Punya cita-cita, ya Allah, jadikan aku istri Rasulullah di akhirat. Boleh, kata siapa? Tapi doanya jangan keras-keras. Gua sama siapa? Kata, lu cari lagi. Ya, gitu. Boleh, Bu, ya. Punya cita-cita, ya Allah, jadikan aku ya istri Rasulullah di akhirat. Boleh ya. Nanti turun-turunannya istri siapalah gitu. Kalau pun gak nyampe kan gitu. Apa yang penting cita-cita tinggi aja dulu. Ketemunya semua bilang lalu lagi gitu. Ya. Baik. Kekasih kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh kekasihnya yang tercinta. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Beliaulah yang banyak bercerita. Karena Aisyah ini Allahu akbar, istri yang paling dekat dan juga memiliki kecerdasan. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakha yajtahidu fil asr al awakhir, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat kesungguhannya di 10 hari terakhir. Ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti di 10 dan awal dan tengahnya. Begitu kata Aisyah. Nabi SAW begitu dahsyat kesungguhannya di 10 hari terakhir, tidak seperti di hari-hari sebelum. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, tidak seperti kebanyakan kita tadi. Ya, semakin akhir, masya Allah. Sibuk di mana, Bu? Dapur, bikin kue, apalagi di stasiun, mulai beli tiket loh, tiket mudik, macam-macam tuh. Kesibukan, la ilallah. Bahkan mindsetnya semakin sekarang, semakin kesini mindsetnya gimana ketupat, gimana apa, baju apa, baju sidra atau apa kan? Ya, mindsetnya baju baru, udah mulai TikTok tuh, lihat apa yang murah kan? La ilaha illallah. Musibah ini, ya, semakin menghujung kok mindsetnya lebaran.
Ya, gitu. Boleh-boleh saja kita mempersiapkan kebahagiaan di hari Idul Fitri, tapi jangan sampai melalaikan. Justru kebahagiaan yang semu. Kalau subhanallah, ya, mindset kita gimana Ramadan, sementara penghujung Ramadannya kita lalai. Sehingga dalam perkataannya yang lain, Aisyah mengatakan, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana idza dakhala al-'ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir. Masya Allah. Ini tanggal 17. Berarti berapa lagi nih? Ini hari apa, Bu? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Ahad tenggelam matahari, Allahu Akbar. Sepakat para ulama, afdalul layali dunya, malam-malam dunia yang terdahsyat. Afdalu layali dunya, malam-malam dunia yang paling dahsyat, layalil ashril awakhir min Ramadan. Itu 10 malam terakhir Ramadan. Masya Allah, yang tidak mungkin ada yang menandinginya. Ya, jadi kalau dilihat dari tenggalan, tenggelam matahari tanggal 20, yaitu hari Ahad, ya, maka masuklah kita ke a'dhamu wa afdalu layali dunya. Wasyaf'i wal watr, baik genapnya maupun witirnya, ganjilnya. Wallahu alam. Itu sebagian tafsir lain mengatakan itu 10 awal Dzulhijjah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Apa yang terjadi pada sosok manusia tergagah itu? Kata Aisyah, kana idza dakhala al-'ashr, beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan apa? Sarungnya. Mi'zar artinya sarung, ikatan sarung. Imam Ibn Rajab mengatakan maknanya 2. Makna umum yaitu beliau ini kinayah sebagai kiasan mengencangkan ikat pinggang, maksudnya kiasan betapa dahsyatnya kesungguhan beliau. Dikencangkan. Iyalah, ya, kalau kendor merosot soalnya. Iya kan? Yang kedua, tarkul jima', meninggalkan istri, meninggalkan menggauli istrinya. Allahu akbar. Boleh, ya, istrinya 9-nya ditinggalin, ibu cuma 1 doang. Ya, masya Allah. Yang kedua, wa ahya lailahu, dan dia hidupkan seluruh malamnya, tidak tidur kecuali sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan semua keluarganya. Tuh, Bu, ada 3. Beliau bersungguh-sungguh, beliau tinggalkan istrinya, tidak digauli, dan beliau juga bahkan bangunkan, ayo bangun. Beliau sangat khawatir kalau orang-orang di sekitarnya tidak beruntung, dan beliau contohkan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Begitulah orang-orang yang cerdas. Dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh yang mengenal sunnah sama kiamat. Maka harus beda embek dan kuda, ya. Harus beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, sehingga apa yang dilakukan Nabi SAW? Masih dari jalan Aisyah. Aisyah semua yang cerita. Masih dan Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW adalah kekasihku Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'taqifu fil ashril awakhir fi kulli Ramadan. Ini kalau antum bisa nih, kalau ibu-ibu bisa nih, ya. Walaupun tidak semuanya bisa melakukan, tapi masya Allah, adalah Nabi SAW yang beliau lakukan tadi. Selain yang tadi itu,
Kriterianya disebutkan oleh Aisyah, sungguh-sungguh dia kencangkan, dia bangunkan, dia tinggalkan istrinya. Beliau bersahaja di rumah Allah. Beliau menghindar dari kesibukan hidup pikuk dunia, dari kegiatan duniawi, dari interaksi dengan manusia. Beliau konsentrasi di rumah Allah. Ngapain tuh? Ngapain? Naam. Bentar. Ya, nah. Beliau beriktikaf setiap Ramadan 10 hari terakhir. Hatta tawafahullah, sampai beliau wafat. Bahkan wa kana ya'takifu fil 'amil ladzi qubida fihi, bahkan di tahun beliau wafat ada firasat-firasat sepertinya surah ini tahun terakhir beliau itikaf 20 hari dari tanggal berapa? 11. Masya Allah, di tahun terakhir beliau itikaf 20 hari, mempersiapkan diri untuk menghadapi kesendirian di alam kubur. Ya, maka ma'asyiral muslimin, falamma tawafahu, ketika beliau diwafatkan oleh Allah, i'takafa azwajuhu min ba'dihi, maka istri-istrinya pun setelahnya pada i'tikaf, melanjutkan kegiatan suaminya. Tentunya bertambah para sahabatnya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, itulah gambaran bagaimana dahsyatnya, gagahnya sosok tercerdas di alam semesta ini. Tidak ingin terlewat detik-detik yang mutiara, waktu-waktu yang gagah. Karena Ramadan ayyamam ma'dudat, waktu-waktu yang singkat. Coba kita, kayaknya baru kemarin deh kita ngaji di sini nih. Sebelum Ramadan waktu itu masih ada air, saya masih ingat di sini. Sekarang udah bakhil, gak ada air. Ya kan? Sekarang Masya Allah, begitu cepatnya sudah tanggal 17, bentar lagi lebaran kita. La ilaha illallah. Tanpa ada jaminan Anda ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi SAW merapat di rumah Allah bersahaja, al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Al-i'tikaf al-uqufu fil masjid li ajlil ibadah. Berdiam diri di masjid untuk konsentrasi ibadah. Dan ini syariat, hanya syariat Rasulullah. Ustaz, apakah i'tikaf dahulu terjadi di zaman Nabi yang lain? Tidak. Yang ada di zaman Nabi sebelumnya namanya tapak. Nabi pernah tapak nggak? Siapa yang bisa jawab? Pernah. Tapak di Gua Hiro sebulan. Ya, apa itu? Namanya tahannus. Ya, yaitu Nabi mengasingkan diri dari hidup pikuk dan dia mengingat Allah, berzikir, melihat, memandang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, hanya saja bukan di masjid, di gua. Di Gua Hira. Itu peninggalan syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Namun tatkala Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Rasul, diganti ya dengan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan khususnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, mengakhiri Ramadan dengan mengkonsentrasikan diri bersama Allah, menjauhkan dari pikuk kehidupan. Sudah cukup 350 hari. Kesibukan kita dengan anak buah kita, dengan bos kita, dengan pekerjaan kita, dengan gojek kita, dengan macam-macam. Sisihkanlah untuk Allah. Ya, di penghujung Ramadan. Dan tentunya salah satu yang menjadi program dan progresnya adalah jangan sampai, agar tidak terlewatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Hati mana yang tidak tergugah? Ya, jiwa mana yang tidak termotivasi? Ar-Rahmanur Rahim yang mengumumkan. Wa ma adrak. Tahukah kalian? Mau tahu enggak sih kalian tuh?
Para ulama mengatakan kalau ada ayat wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma yaumul qiyamah, wa ma adrak, ini menandakan bahwa apa yang akan disampaikan sesuatu yang dahsyat. Kalau Allah sebutkan wa ma adrak, ternyata salah satu yang diistilahkan Allah atau yang ditanya oleh dengan kalimat wa ma adrak adalah dalam surat itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak sih kalian? Yang itu sih? Mau tahu tidak kalian? Ini terdapat ta'zim, kata para pengagungan, kegagahan apa yang ingin disampaikan. Allah mengatakan agung, Anda biasa-biasa saja. Anda malah molor wae. Enggak tergerak, tidak termotivasi. Allah sudah bilang wa ma adrak. Masih slow-man saja. Lah. Makanya ketika mengatakan wa ma adrak, Nabi mengatakan fihi lailatun. Di Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Ya. Yang lebih baik daripada 1000, bukan 1000 bulan. Salah kalau Anda terjemahkan 1000 bulan. Siapa yang bilang 1000 bulan? Salah. Khairun. Apa artinya? Lailatul Qadri khairun. Lebih baik, lebih gagah daripada 1000 bulan. Katakan 1000 bulan, silakan dibagi 83,4 sekian tahun. Ada yang 83 tahun di sini, coba acung tangan. Gigi udah lewat semua tuh. Iya, mungkin nggak nyampe kita 83, benar nggak? La ilaha illallah. Ya, begitu rahimnya Allah. Di tengah singkatnya usia kita antara 60-70, sudah disiapkan pahala untuk 83 kalau ketemunya cuma sekali. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana 20 tahun? Melesat melebihi Musa yang umurnya 1400 tahun. Nuh alaihissalam. Begitulah Allah. Makanya saya bilang di awal kemarin bahwasanya umat ini diberikan kualitas waktu. Tapi sangat sayang umat ini tidak banyak yang tidak memanfaatkannya. Mulai Lailatul Qadar masih gonjreng, masih ngetrek. Iya, masih main gapleh, tolol gelo. Ya betul. Ya Lailatul Qadar orang mencari ini molor HSW. Tidur musibah. Ayo bangun. Ya. Maka kita siapkan jiwa kita siapkan kesungguhan kita. Ya. Naam, jangan sampai kata Nabi, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat dahsyat. Ya. Oleh karena itu, Allahu Akbar. Mari ya, semua ibadah-ibadah yang menjadi kekhususan bulan Ramadan, tentunya yang pertama puasa, yang ini merupakan inti ya, inti dari Ramadan. Ya, kemudian tarawih, ya semakin kencang lagi. Ustaz boleh nggak nanti saya tahajud? Silakan. Ya, walaupun nggak mesti harus witir lagi kalau sudah bersama imam. Ya. Kemudian apalagi Bu? Masya Allah. Al-Imam Qatadah, Al-Imam Aswad, dikatakan hari-hari pertama 3 hari sekali hatamnya. Hari pertama tuh Bu. Ibu hari pertama sekali aja belum nih sekarang kayaknya. Para ulama dahulu hari-hari pertama cuma 3 hari sekali. Di 10 hari terakhir sehari sekali. Allahu Akbar. Begitu para ulama. Bahkan Imam Syafi'i lebih gagal lagi, dari awal 2 hari sekali, 2 kali sehari. Imam Syafi'i yang katanya ini pengikut Imam Syafi'i ini ya, Syafi'i kali. Imam Syafi'i dari awal sudah 2 kali sehari hatam, beng. Baca Al-Quran, doa dikencangkan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadar, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, mada aqul, apa yang perlu aku ucapkan? Maka apa yang perlu aku banyak ucapkan ya Rasulullah? Quli, maka ucapkanlah olehmu, kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu Akbar.
Doa yang sederhana tapi dahsyat. Allahumma innaka afuwun, bertawassul kita dengan nama Allah. Ya Allah, engkau sungguh zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau sungguh suka memaafkan. Engkau itu sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ada nggak di sini yang nggak mau dimaafin sama Allah? Ada nggak? Coba acung. Siapa yang tidak ingin dimaafkan? Ya Allah, kita ini banyak dosa. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, banyak kedoliman. Maka di antara yang kita bersimpuk nanti di malam tersebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ibu-ibu, angkatlah tangan. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini, terkhusus di malam-malam nanti yang dahsyat. Ya, baca Al-Qur'an, ditingkatkan lagi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbagi dan berbagi, Masya Allah, ya. Dan apalagi tadi kalau sampai kita dapat i'tikaf. Tapi Ustaz, bagaimana? Ya, saya ini kayaknya kalau i'tikaf susah, Ustaz. Ya. Suami belum cuti, ya. Suami masih di rumah dan seterusnya. Atau saya haid, Ustaz. Ya. Karena wanita ini kan ada masa-masanya palang merah, ya. Naam, yaitu tidak bisa ibadah, tidak. Ya, tidak menghalangi ibu dari, Masya Allah, meraih malam Lailatul Qadar. Betul, gagahnya adanya di masjid sambil i'tikaf, tapi tidak mesti. Lailatul Qadar dapat diraih dengan apa? Yang penting Anda hidupkan malamnya, persedikit tidur. Ya, persedikit tidur di malam-malam nanti, di malam 10 akhir terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Iltamisuha, kata Nabi, carilah malam-malam tersebut fil asril awakhir, di 10 hari terakhir. Dalam riwayat fil witri minal asril awakhir, terkhusus di malam-malam ganjilnya, tapi tidak mesti malam ganjil. Ya, hanya lebih diharapkan, tapi tidak mesti malam ganjil. Taib ma'asyil muslimin rahimakumullah akbar. Ya, banyaklah berdoa kepada Allah. Kalau kemarin berdoa, ya Allah, masukkan aku ke bulan Ramadan. Sekarang berdoa, ya Allah, kuatkan aku di penghujung hari-hari dahsyat di alam semesta ini. Ya, barakallahu fikum. Itu mungkin sedikit muqaddimah. Ya, muqaddimah seputar Ramadan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu seputar Ramadan, akhir Ramadan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke sini. Ada yang bertanya seputar Ramadan, akhir Ramadan? Silakan. Silakan ibu yang mau bertanya dulu di Ramadan, silakan. Ada yang bertanya? Mana yang bertanya siapa ya? Jin apa manusia? Oke, kelihatan tadi. Ya, silakan. Mengenai malam-malam ganjil. Ya. Kebetulan kita tahun ini kan berbeda ya pelaksanaannya. Itu bagaimana kita menghitung malam ganjil atau berdasarkan kita Ya. Pertanyaan bagus, ya. Nah, maka kita menghitung malam ganjil sesuai dengan keyakinan kita. Dan adapun dan keyakinan kita, wallah, mungkin di sini keyakinan berbeda nih, ya. Bahkan suami istri beda, suami sudah Ramadan, istrinya belum. Ya, qadarullah, ya. Tahun ini terjadi perbedaan juga. Namun sejatinya tidak boleh berbeda. Sejatinya. Andai kata semuanya kembali kepada sunnah, pemahaman Rasulullah dan salafus saleh, sejatinya tidak boleh berbeda. Kenapa, ibu-ibu? Karena penentuan Ramadan itu dua kriterianya. Satu, ru'yatul hilal. Yang kedua, yang mengumumkannya pemerintah. Ini hak prerogatif pemerintah. Karena terkait dengan kepentingan rakyat, dan rakyat tidak boleh berpecah belah. Ya, dan dua-duanya ini masih tegak di negeri kita, alhamdulillah. Ya, di mana delegasi-delegasi yayasan, bahkan dari negara, ditugaskan untuk ru'yatul hilal. Lalu setelah itu mereka ba'da maghrib nanti nih, malam Idul Fitri tanggal 29 akan mengadakan sidang itsbat, sidang penetapan. Ya, Nabi SAW mengatakan al-saumu yauma yasumun nas. Puasa tatkala kebanyakan manusia puasa. Maksudnya bersama imam.
dan buka tatkala manusia juga berbuka. Ya, para ulama mengatakan an-nasu taba'un lil imam. Manusia itu ikut imamnya. Jadi untuk penentuan seperti ini bukan organisasi, bukan ormas. Mohon maaf ya, ini menyelisih sunnah. Apalagi yang terjadi di negeri kita, organisasi besar, ormas besar menyelisih sunnah. Jelas. Ya, ijma para ulama bahwa penetapan Ramadan tidak boleh pakai hisab. Hisab yang sehingga sekarang di kalender sudah ditetapkan. Tidak boleh pakai hisab, tapi dengan ru'yatul hilal. Dan itu sepanjang masa. Ya, maka wallahu alam kita yakin bahwasanya ya penghitungan Ramadan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Repot amat kita hidup ini. Sudah tinggal tunggu ya pemerintah kita, dan itu yang sahih, itu yang sesuai dengan minhajul muslim. Makin mau ngaji minhajul muslim kan? Jalan yang hak, jalan yang benar bagi seorang muslim. Ya. Nah, jadi menghitungnya dengan keyakinan kita masuknya berarti kalau bersama pemerintah hari Selasa ya, waktu itu kan, maka jatuhnya malam Senin nanti, itu malam awal 10 awal terakhir. Nah, ada yang lain? Silakan. Atau ini silakan. Cara mengisi 10 hari terakhir itu lebih afdolnya diisi dengan apa? Terus kalau misalnya kita tidak ke masjid gimana? Baik, pertanyaan bagus. Iya. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Isi dengan ibadah. Itu judulnya. Dan dikencangkan ibadahnya. Pertama tentunya ibadah yang fardu. Ya. Yang fardu khusus di bulan Ramadan tentunya puasa. Jelas ya. Yang kedua, ibadah-ibadah yang sifat umum. Salat 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya. Ya, kita sempurnakan duhanya kalau siang, tahajudnya kalau malam. Kemudian selanjutnya adalah tentunya banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca. Nanti saya akan sebutkan satu ibadah yang mungkin yang tadi itu tidak semuanya orang ya kesempatan duha. Baca Quran pun terkadang ada capeknya. Ya. Kemudian puasa, jelas kalau puasa. Seluruh ibadah kita sungguh-sungguh di dalamnya. Ya, berbagi semakin kencang lagi. Tadi itu i'tikaf, ya, baca Quran dan seterusnya, berdoa. Dan saya katakan minimal Pak Bu, Ibu-ibu, minimal ada ibadah tanpa modal, tanpa tenaga, tanpa mengkhususkan waktu. Antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Basahilah terus lisan mengingat Allah. Daripada ngelamun, Bu. Daripada kita ya menyerocos ngomong tidak manfaat. Iya kan? Kayak apa itu? Kayak keong dibakar gitu. Nah, ya. Taib, maka Allahu Akbar. Ibadah yang dahsyat, ibadah yang agung, enggak butuh tenaga. Tidak butuh mengkhususkan waktu, tidak butuh pakai modal. Ngebolak-balikin apa itu? Apa? Masak apa, Bu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, sambil nyupir, sambil di kantor, di mana saja Allahu Akbar. Dan Allah puji itu dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, senantiasa mengingat Allah SWT. Maka minimal perbanyak berzikir. Zikirnya apa Ustaz? Ya terserah. Ya, kata Nabi, apalagi ada 4 zikir yang dahsyat, lebih baik daripada matahari terbit di timur, kata Nabi. Dan silahkan dari mana saja mulai, silahkan, kata Nabi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan ditambah dengan la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ya. Allahu akbar. Saya punya cerita. Ada 2 orang. Pertama, seorang ulama sudah wafat, Syekh bin Baz. Pernah dengar Syekh bin Baz? Mufti di Saudi Arabia. Saya ketemu dengan muridnya, Syekh namanya Syekh Isam.
Kita lagi kumpul, beliau bercerita tentang Syekh bin Baz. Allah, seorang mufti, beliau buta, tidak tuli. Beliau buta, tidak tuli. Kuat pendengarannya. Tapi beliau buta, saking banyak baca beliau buta. Satu saat beliau kedatangan muridnya. Ingin bertanya satu masalah. Maka muridnya datang di sampingnya, Syekh, saya punya masalah, ingin ditanyakan. Kata Syekh, tafadhal, silakan. Maka mulailah muridnya menyampaikan pertanyaan seperti tadi, menyampaikan pertanyaan. Lalu kata Syekh, selesai? Gimana Syekh? Karir, ulangi lagi. Diulang lagi lah pertanyaan. Saya nggak tuli. Ya, diulang lagi lah pertanyaannya. Setelah selesai, Syekh kembali bilang, karir, ulang lagi. Diulang lagi. Ketiga kali. Setelah selesai 3 kali, yang ketiga, gimana Syekh? Entadir, tunggu sebentar, dia bilang. Tahu Bu, orang Arab pakai gutroh namanya. Bukan jilbab ya, gutroh, selendang. Dia ambil ujung gutrohnya, dia gulung-gulung, dia masukkan ke mulutnya. Dia ambil ujung gutrohnya, dia gulung-gulung, dia masukkan ke mulutnya. Kata Syekh, silakan. Baru setelah itu terdengar. Apa maksudnya? Jadi selama 3 kali muridnya ini, ya, selama muridnya 3 kali bertanya ini, lidah nggak bisa ditahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi nafasnya sudah lidah. Baru bisa ditahan ketika disumpel pakai, baru kedengaran. Oh, begitulah orang saleh. Zikirnya sudah seperti Anda ngedip atau bernafas. Saya bertemu dengan seorang ustadz dengan saya. Satu angkatan. Ya, di Madinah. Masya Allah, ustadz yang saleh. Saya sebutkan namanya, Anda insya Allah tahu semuanya. Tapi gak usah disebut, takut GR. Ya, subhanallah. Dan berkah dakwahnya pun di Indonesia. Ratusan ribu muridnya sekarang. Ya, mungkin juta muridnya sekarang di Indonesia ini. Subhanallah. Setiap saya ketemu beliau, saya dapatkan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Saya naik lift dengan beliau di Madinah, di kampus, ya, subhanallah, dia tunduk begini dan lisan terus. Tapi kalau diajak bicara jawab. Ketika dengarkan perkataan dia zikir. Tidak usah disebutkan namanya. Ya. Baik, ada di Indonesia ini. Sudah lulus, sudah jadi ustadz yang besar. Yang pasti bukan saya. Jadi minimal banyak zikir. Lagi duduk, lagi berbaring, lagi masya Allah, ya. Apalagi di malam-malam belum apa, lagi letih baca Quran ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Nah, ada yang lain? Silakan. Nah. Oh, sebentar, mana dulu nih? Boleh yang belakang dulu Bu, dari tadi, mohon ya, maaf. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika saya berpuasa membaca Al-Quran kan sudah sampai alhamdulillah 29 juz. Alhamdulillah. Lalu haid ya Ustaz. Nah yang 1 juz lagi yang juz 30 apakah bisa dibilang sudah hatam? Bertanyaan bagus. Maaf, yang satu lagi gimana? Yang satu lagi gimana? 1:30? Oke, pertanyaan bagus. Yes, wallahu alam. Setelah saya bolak-balik ya membaca literatur fikih wanita haid, ya, saya mengambil keputusan bukan mengambil keputusannya, lebih cenderung kepada mazhab bolehnya membaca Al-Quran tanpa megang mushaf. Boleh. Wanita haid, ya, nah, apalagi ketika Anda punya hafalan, maka dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan haid tanpa pegang mushaf. Maka alhamdulillah, ya, gitu. Silahkan. Tapi kembali lagi ini fikih, biasa fikih terjadi perbedaan ya. Saya lebih cenderung kepada bolehnya. Nabi SAW ketika Aisyah haid,
Dan tidak ada dalil memang. Ya. Ketika Aisyah haid, lalu waktu itu Aisyah mau umrah bersama Nabi. Mau haji, kata Nabi, if'ali kullu syai'in illa alla tatufa fil bait. Lakukan semua yang dilakukan oleh yang lain kecuali satu, jangan tawaf. Kecuali satu, jangan tawaf. Ya, karena tawaf itu wajib suci, wajib punya wudu. Kata para ulama, lakukan segala semuanya silahkan lakukan. Dan ibadah-ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh wanita-wanita lain, kecuali tawaf. Maka di sini wallahu alam, salah satunya adalah yang tentunya tidak dikecualikan adalah membaca Al-Quran. Namun ada ayat yang Allah katakan la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang memegang Quran kecuali yang suci. Ya, walaupun ini juga tafsirannya banyak, tapi jumhur mengatakan salah satu suci yang dimaksud adalah suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, tapi Ustaz, bagaimana pakai Android? Ya pertanyaan, ini HP apa Quran? Ya, ini adalah HP, berarti boleh dong, ya boleh. Jadi pakai Android baca Quran dalam keadaan haid. Ya, karena kalau mushaf mungkin susah juga nggak megang kan gitu. Ini berlanjut ke pertanyaan yang lain. Mungkin saya sambungkan. Mana Ustaz lebih utama? Baca Quran pakai Android atau pakai mushaf? Kalau pertanyaan boleh tidak? Boleh dua-duanya. Karena yang jadi standar ukurannya bacaannya. 1 huruf, 2 huruf, ya. Sebentar saya. Assalamualaikum. لا شيخ وافي أنا الآن عندي درس بعد الدرس إن شاء الله أتصل بك. طيب حياك الله يبارك سلام. حياك الله سلام. Maaf. Ya. Kalau pertanyaannya boleh enggak? Boleh. Ya. Baca Quran karena standarnya yang dibaca, bukan apa yang dibaca. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harf. Berapa huruf? Wa fi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap huruf satu kebaikan dan satu jadi 10 kebaikan Allah. Jadi satu alif lam mim 30 berapa detik tuh. Makanya rugi yang enggak baca Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Namun kalau ditanya mana yang lebih utama, maka yang lebih utama pakai mushaf, lebih berkah. Kenapa? Karena dengan mushaf kita akan bertambah adab. Satu, kita berwudu, nggak mungkin tuh mushaf ditaruh di kaki, kita angkat. Ya, bahkan terkadang ada yang bilang dicium-cium. Tidak ada sunnah tapi ya, cium-cium Ustaz. Oke, maka silahkan. Ya, termasuk mohon maaf nih, ibu-ibu mungkin sebagian sholat tarawihnya di rumah ya misalkan. Dan itu yang bagus justru. Itu yang lebih utama justru. Kalau ditanya mana yang lebih utama, wanita ke masjid apa di rumah? Ya di rumah lah. Kalau yang wajib saja di rumah apalagi yang sunnah, gitu ya. Walaupun Nabi begitu bijaknya, jangan dilarang kalau mau ke masjid kata Nabi. Tapi rumahnya lebih baik. Nah, mungkin kalau sholat di rumah Ustaz, aku hafalnya cuma kuliah kulhu. Ya, Al-Baqarah cuma bisnis doang, Al-Baqarah, bisnis sapi maksudnya. Ya, suratnya mah nggak hafal gitu kan. Nah, maka silakan Anda sholat sunnah, sholat malam pakai mushaf. Yang lebih enak lagi sekarang pakai Allahu Akbar sambil melihat. Labas, ya. Itu dilakukan Aisyah. Hanya saja terkhusus sholat sunnah, sholat fardu tidak. Ya, terkhusus sholat sunnah. Adapun sholat fardu tidak. Naam. Tafadhol. Yang lain? Ada yang tanya? Nggak apa-apa, kita buka pertanyaan sampai selesai, ngabuburit ya. Ya, ngaji kitab kan gampang ini. Ngaji kitab nanti bisa ba'da Ramadan. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah disinggung oleh Pak Ustaz. Yang nanya di mana nih? Oke, maaf. Menyangkut soal bagi wanita. Iya.
Di sini mengatakan bahwa sholat wanita di masjid ternyata kalah utama dengan sholat wanita di rumahnya. Nah, Manakah yang lebih baik, sholat wanita berjamaah di masjid atau sholat sendirian di rumah? Tadi Pak Ustaz sudah mengulas bahwa yang lebih baik adalah sholat di rumah. di rumah ya. Di sini saya mau bertanya, sholat di rumah itu sendirian ataukah berjamaah? Pahalanya sama dengan di masjid. Baik. Berjamaah sama siapa, Bu? Ya. Maaf, berjamaah sama siapa? Ibu bilang sholat rumah berjamaah sama siapa? Dengan suami. Musibah itu. Ya. Oke, gak apa-apa. Oke, terus. Seandainya sendirian Pak, Oke. sendirian ya, tidak ada siapa-siapa, kita sendirian, kita tidak ke masjid, tetapi di rumah sendirian. Iya. Manakah yang lebih utama? Apakah pahalanya sama Iya. dengan kita sholat di masjid? Baik, pertanyaan bagus. Kemudian yang kedua, itikaf. Iya. Itikaf juga, apakah bagi wanita Iya. lebih baik di rumah ataukah di masjid? Masya Allah. Pertanyaan bagus, luar biasa ini. Saya terluputkan menjelaskan itu, tapi luar biasa. Allah takdirkan ada yang bertanya. Jazakallah khair. Pertama, Ibu, hadis kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Sementara rumahnya jauh lebih baik. Hadis ini di Jakarta, di Pandeglang apa di Mekah? Hadis ini diucapkan antara di Mekah atau di Madinah, yang pahalanya 100.000 di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, 1.000 di Masjid Nabawi, 1.000 kali lipat. Di kita cuma 27 kali lipat kalau jamaah. Itu saja yang 1.000 kali lipat dan 100.000 tetap di rumahnya. Berarti wanita gimana? Wanita melebihi 100.000. Ya, makanya saya terkadang ditanya, Ustadz, kalau ada ummahat lagi umrah tuh ya, mana yang lebih utama Ustadz? Di hotel apa di masjid? Saya bilang hadis itu Nabi justru di Madinah ini. Betul. Jadi mana yang lebih utama? Di hotel? Ya di hotel. Ya, tapi Nabi tetap bijak, jangan dilarang kalau mau ke masjid. Jangan dilarang kalau kamu ke masjid, tapi rumahnya lebih baik. Keadaannya dia sholat tertutup, karena wanita itu hakikatnya, maaf ya, fitnah. Ini saya sendirian bahaya, di bawah istri saya. Astagfirullahaladzim, ya, musibah ini. Ya. Iya, wanita itu kan kata Nabi, idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu kalau keluar rumahnya dibarengi setan. Ini setan-setan semua nih. Ini YouTube-nya jangan disebar ya. Wanita itu ya kalau keluar rumah dibarengi setan. Makanya subhanallah, hati-hati wanita. Keluar rumah itu musibah. Ya, bisa menjadikan sebab Anda masuk neraka. Dan kebanyakan wanita kan di neraka, begitu kata Nabi. Salah satunya adalah karena mereka penyebar fitnah dengan itu menampakkan perhiasannya dan seterusnya. Oleh karena itu wanita ketika keluar rumah diwajibkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Lebar, tebal, menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, ayyuma mar'atin ista'tarat. Wanita mana saja pakai minyak wangi, minyak nyong-nyong tuh. Ya. Naam, wanita mana saja pakai minyak wangi, famarrat birijalin. Lalu dia melewati laki-laki, fasamma raihataha. Lalu laki-laki itu aks, mencium harumnya. Fa inha zaniyatun. Dia sedang zina dan zina. Jadi ada batasannya. Makanya kata Aisyah, mohon maaf, kata Aisyah, andai kata Nabi hidup di hari ini setelah Wabi wafat ya, andai kata Nabi hidup di hari ini, kata Aisyah, niscaya Nabi akan larang wanita ke masjid. Karena sudah beragam. Ya Allah, ke masjid sudah nggak pakai jilbab. Ke masjid cuma jilbab gantung. Coba lihat sebentar lagi nih, Idul Fitri. Masya Allah, sholat Idul Fitri. Wah, bersolek semua. Ya, nah, semuanya pakai baju, bahkan baju lebarannya, membuka aurat. La ilaha illallah. Maka wanita itu hukum asalnya, ibu-ibu,
ya adalah tertutup. Ya. Dan memang jilbab wanita 2. Jilbab wanita 2. Satu rumahnya. Allah katakan dalam surat An-Nur, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya wanita banyak tinggal di rumahnya. Dan memang dia adalah permaisuri. Sekaligus dia penanggung jawab urusan rumah. Ya kan? Betul. Siapa yang bikin nasi goreng bapak? Yang nyuci pempes, cuci pempes. Ya nyuci siapa? Maksudnya, kalau saya ingin tanya, musuh wanita itu apa sehingga dia berjihad? Ayo, musuh wanita itu siapa sehingga dia berjihad? Musuhnya piring kotor, basmi, cucian, beras belum mateng, ya, kamar suami acak-acakan, itu musuhnya. Pedangnya apa? Sapu. Wih. Pel. Itu luar biasa, wallahi, itu jihadnya. Tapi sekarang sudah dibalik. Wanita itu di satu sisi diminat jinggokan, tahu minat jinggot? Diputri duyungkan. Bagaimana mereka tinggal nerima? Listrik tinggal make, air tinggal buka, rumah dikontrakin minimal. Ya, dapat apa Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk kaula wanita. Kenapa? Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka lah yang menginfakkan, menafkahkan, mereka yang berjibaku untuk mencari nafkah. Kita ibu-ibu, masya Allah, ya. Maka tapi sekarang yang ada wanita tidak puas sehingga melampaui menyelisih kodratnya sebagai wanita. Luar biasa, wanita akhirnya dibalik. Wanita yang di luar, suami yang dalam. Musibah. Saya kemarin lihat, masya Allah, wanita nyupir apa itu? Mobil apa namanya? Enggak, Transjakarta. Ya Allah, musibah. Ya, wanita ingin menjadi, ambisi jadi pemimpin misalkan. Bagaimana menjadi pemimpin? Ya, pemimpin itu dalam agama kita juga mencakup pemimpin agama. Bagaimana mau ngajak perang lagi haid, lagi hamil, susah hese itu. Maka semua pada ranahnya, lihat ibu-ibu, penciptaannya saja wanita halus. Dari sisi kulitnya, wajahnya saja, masya Allah. Laki-laki memang dibuat berjanggut, berbewok. Memang begitu nanti kondisinya. Coba kalau ibu berjanggut, kan gak enak, kan? Maka Allah pasang-pasangkan. Nah, ya, kok ke situ kita bahasnya? Nah, oke. Kembali lagi kepada pertanyaan bahwa wanita itu, ya, jadi di rumahnya berjamaah apa sendirian? Ya, sendirian. Bahkan di rumahnya, semakin di pojok rumahnya semakin baik. Tapi tidak dilarang juga untuk berjamaah. Namun saya tanya tadi, jamaahnya sama siapa? Jamaahnya sama suami, musibah. Berarti suaminya nggak ke masjid. Ini musibahnya. Lah, adapun ya suami, maka kita motivasi buat ke masjid. Karena kata Nabi SAW, sholatul rojuli fi baitihi. Sholat laki-laki itu di rumahnya. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Sholatul rojuli fi baitihi. Sholat laki-laki itu di rumahnya. Belum selesai hadisnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Ya, yang sahih bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki wajib di masjid. Di rumah sah, tapi dia terkena dosa, meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, dan dalilnya sangat banyak. Nanti ada dalam kitab Minhajul Muslimin, masya Allah, kitab yang berkah nih. Ya, maka nah itu jadi wanita. Tapi kalau dia misalkan mau berdua sama anaknya yang wanita atau mungkin menantunya, ya, atau dan seterusnya. Adapun mohon maaf ya, menghususkan majelis khusus wanita berjamaah tidak ada sunnah. Boleh, nggak batal, baik-baik saja, tapi tetap lebih baik sendirian. Ya, kalau gitu wanita kita khusus saja. Ya, misalkan di rumah saya kita jamaah tarawih, tidak ada sunnah. Ya, tidak terjadi itu di zaman Aisyah. Tidak ada itu cerita di zaman Hafsah.
di zaman wanita-wanita salihah terdahulu. La. Ya, dan wanita itu memang tadi itu, ya Allah, disiapkan, masya Allah, untuk menjadi permaisuri. Ya, yaitu bagaimana nanti suaminya datang dari taraweh sudah siap semuanya, kuehnya, makanannya, anaknya sudah rapi, masya Allah, indah. Sekarang kenapa banyak, ya Allah, ibu-ibu cantik, kaya, nikah sebulan, ngadu di pengadilan. Kurang apa? Ya, kurang cantik, kurang kaya. Bayangkan artis-artis lah misalkan. Kurang apa? Kurang mengikuti adab Nabi. Semuanya keluar rumah. Semuanya interaksi dengan laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Tidak lagi ada kecemburuan. Ya, akhirnya subhanallah, yang seyogianya saling menyempurnakan, yang ini di luar, yang ini di dalam, yang ini capek, yang ini yang menyejukkannya, yang menyiapkannya. Alhamdulillah. Maka seyogianya demikian. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Tapi bagaimana dengan itikaf? Nah, itikaf ini pengecualian tapi dengan syarat. Yes, karena itikaf ini tentunya pertama, itikaf tidak terkhusus laki-laki. Makanya istri-istri Nabi semuanya itikaf. Beritikaf enggak semuanya. Beritikaf bersama Nabi sebagian, dan sepeninggalan Nabi wa'takafa azwajuhu min ba'di, yaitu beritikaf sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena judulnya itikaf itu di masjid, berarti ya tidak mungkin itikaf di rumah. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna, jangan kau gauli istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian yaitu sedang itikaf di masjid. Ya, maka itikaf itu dikatakan itikaf bila di masjid. Ini musola Ustaz, termasuk musola. Hanya saja Masjidul Jami' yang ada khutbah Jumatnya lebih utama. Oke, maka ini pengecualian ya dari tadi. Kalau tentunya karena tidak ada itikaf kecuali di masjid, jelas tidak ada utama kecuali di waktu 10 hari terakhir, yaitu wanita di masjid. Tapi dengan syarat, dua syaratnya. Syarat yang pertama, idznuz zaujah, izin suami. Mas, aku itikaf, kamu enggak, pokoknya haram, enggak boleh, dosa. Puasa aja jangan, enggak boleh. Ibu-ibu puasa enggak boleh kalau suami ada di rumah. Ya, wala tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Tidak boleh wanita puasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Apalagi sampai keluar rumah. Apalagi berlama 10 malam, waduh, suaminya nyari lagi tadi. Ya, jadi satu, wajib izin. Yang kedua, tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah syahwat maksudnya. Sehingga apa? Betul-betul dari mulai, maaf ya, tempatnya ada khusus dengan wanita, untuk wanita. Maaf ya, kamar mandinya nggak bareng-bareng gitu kan. Kemudian suara wanita tidak terdengar, tidak nampak ya, sehingga ya tidak mengganggu yang lain dari kaula laki-laki yang beriktikaf. Itu syaratnya. Izin dan tanpa fitnah. Tapi tetap utamanya jelas bagi yang mau di masjid. Oleh karena itu, wallah alam, andai kata Anda bisa dari sekarang mereschedule, ya barangkali masih bisa ya ngajak suami iktikaf dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya kasih kabar gembira, kami di Pandeglang di pesantren Riyadhus Shalihin setiap tahun mengadakan iktikaf gratis untuk 500 orang. Tapi pengumuman ini sudah terlambat karena pesertanya sudah full. Ya, tapi belum terlambat bagi yang ingin mau ngasih makan. Ya, nah kami alhamdulillah, saya kalau ditawari umroh akhir Ramadan saya tidak pernah mau. Bukan tidak mau. Ya, dari awal tahun 2006 saya lulus Madinah. Ya, kalau dipinta umroh akhir Ramadan saya tidak pernah mau. Kenapa? Karena ada PR besar. Disitulah ladang dakwah, masyarakat i'tikaf ya 10 hari terakhir sampai 500 orang, dan kita cari dana juga, kasih makan, kasih minum semua, dan kasih kajian 2 kali ya, sebelum zuhur dan setelah asar menjelang maghrib. Dan alhamdulillah tahun ini beberapa tahun terakhir bersama ipar saya Dr. Abdul Roy hafizahullah. Nah, ada yang lain? Silakan. Oh ada, silakan. Nah, ini bertanya, untuk wanita haid itu apakah boleh berwudu
Karena kan ketika itu kita kadang lalai ya. Pertanyaan bagus. Terus Lalainya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan ibadah gitu. Khususnya sedang. baik. Boleh nggak Bu Ustaz? Pertanyaan bagus. Kalau dikatakan boleh, tapi tidak manfaat. Karena Anda punya hadas lebih gede. Anda punya hadas lebih besar. Dan tidak pernah diceritakan Aisyah berwudu ketika haid. Jadi boleh saja. Cuma tidak ada manfaat. Ya. Allahumma kecuali Anda mohon maaf setelah berhubungan suami istri sebelum tidur. Lalu belum sempat atau tidak mau mandi besar dulu. Maka sunnah di situ berwudu. Sunnah di situ berwudu untuk tidur bagi yang memiliki junub. Ya, wanita, suami yang sudah berhubungan lalu setelah itu mau tidur malam, maka disunahkan berwudu. Adapun ketika haid tidak disunahkan berwudu dan tidak manfaat. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya mengenai doa apa yang sebaiknya kita ajarkan kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Tadi salah satunya Ustaz sudah melakukan. Baik. Nah, dan bagaimana kaitannya yang pernah Anda dengar bahwa takbir kita itu ada takbir tahunan. Dan itu pada malam Lailatul Qadar atau apa? Mohon dikoreksi. Takdir. Oke. Baik. Nah, itu bagaimana caranya? Karena kan takdir itu ada yang bisa dengan izin Allah bisa kita ubah dengan doa. Dengan doa yang pernah. Baik. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz mengenai doa-doa yang terbaik yang kita baca di 10 hari terakhir dan mengenai takbir tahunan tadi. Baik. Pertanyaan bagus. Ya. Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, secara khusus tadi ya sudah diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi secara umum ada 5 doa jangan sampai tidak. Secara umum ada 5 doa jangan sampai tidak. Sebelum doa minta suami, minta anak, minta rezeki, minta ya, ada 5 doa yang jangan sampai tidak. Satu, bahkan ini wajib setiap hari, kalau tidak bahaya, yaitu minta ditetapkan di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, ini darurat. Makanya Allah wajibkan 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, minta ditetapkan di atas hidayah. Yang kedua, minta agar diampuni dosa. Minta agar diampuni dosa. Rabbighfirli, bahkan waliwa lidayya. Bahasa doanya banyak. Ini poin-poinnya saja dulu. Yang ketiga, minta husnul khatimah. Minta apa? Husnul khatimah, agar di penghujung yang baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Dan yang keempat dan kelima, pamungkasnya, minta dibebaskan neraka. Maaf, 2. Minta dibebaskan adab kubur dan adab jahanam. Yang keempat, minta dibebaskan dari adab kubur dan adab jahanam. Dan yang terakhir tentunya minta surga. Ini 5 Pak, Bu. Sebelum minta yang lain, mintalah yang 5 ini. Baik. Kalau Anda bisa dengan bahasa Arab, apalagi kontek-kontek doa Nabi SAW, alhamdulillah. Contoh minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma hdini fiman hadait. Silakan. Minta apa tadi? Yang kedua, diampuni. Banyak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa Allahumma innaka afuwun, dan seterusnya. Minta husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbagusilah terakhir urusan kami. Atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah.
Minta adab jahannam dan adab kubur. Saya yakin hafal semua. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubur, min fitnatil mahya wa syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Minta surga banyak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah dan yang lain sebagainya. Oke? Itu kalau, tapi tidak semuanya orang mampu. Kalau tidak mampu, orang mana? Sunda atau pakai ya Allah nyuhunkeun. Bahasa apa? Silahkan terserah. Ya, silahkan terserah bahasa apapun. Allah itu pencipta bahasa. Mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Inggris, Arab, silakan. Jangan merasa aduh aku nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal doa-doa dari Quran dan Sunnah. Ya sudah sih, susah amat hirup. Ya sudah. Allah maha luas. Maka silakan berdoa dengan doa apapun, dengan bahasa apapun. Bahkan mungkin mohon maaf ya. Maka sebaliknya, ketika Anda berdoa Rabbana dzulamna anfusana, apa artinya itu nyawa coba. Orang ngerti ya kan? Hafal cangkem. Ya pas ditanya naon artinya teu nyaho cenah. Orang ngerti cenah. Lah ngapain ente? Makanya mohon maaf ya, di antara budaya di kita kan di negeri ini, budayanya apa? Budaya amin doa. Ternyata itu imam ngedoain buat sendiri, ya Allah, ya. Anakku amin, ya didoain. Istriku, anakku, rizkiku diaminin sama enak banget tuh imam. Itu budaya di kita, budaya amin. Padahal yang didoakan sama imam gak paham. Wah, amin aja. Ya Allah, neraka semuanya amin. Ya, gitu. Jadi doa ya. Malah sebaliknya ketika Anda dengan bahasa Arab atau bahasa doa Nabi atau doa dalam Al-Quran tidak paham, justru bahasa Anda lebih mantap, mungkin lebih bisa menangis daripada bahasa Arab yang kita hafal sementara tidak paham artinya. Naam. Nah, lalu nanti doakan, mohon maaf ya, tentunya doakan urusan dunia kita baik, rizki, usahanya, dan juga jangan lupakan subhanallah, doakan orang-orang sekitar kita, orang tua, suami, anak, ya, nah, dan seterusnya. Nah, dan doakan juga Allah Akbar ikhwan, ummahat. Satu, doakan negeri ini, jangan lupa. Wallahi, negeri ini butuh doa. Negeri ini butuh dengan doa gagah. Kenapa tanah suci begitu berkah? Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq alahu minas samarat. Berikanlah yaitu penduduknya buah-buahan dari yang beriman kepada Allah. Masya Allah, lihat ada jengkol Pak di Saudi Pak. Ibu-ibu ya, jengkol, jus mangga, jus semuanya ada tuh. Petai juga ada tuh. Di kita nyari jengkol susah. Jengkolnya ada di sana. Itu doanya, ya. Maka doakan pemerintahnya. Kita ini ahlus sunnah. Siapa yang jadi sudah? Masih ribut atau enggak? Masih ribut ya? Atau sudah ditetapkan belum? Saburuting lahnya. Kita doakan saja. Semoga yang jadi yang terbaik. Doakan. Kita punya senjata yaitu doa. Taib, ada yang lain? Silakan. Ibu yang kuning, silakan maju. Waalaikumsalam. Ya. Di antara keluarga kita itu, begitu urusan terakhir itu, mereka malah sibuk dan bukan untuk kita itikaf atau untuk ibadah ya, tapi mereka sibuk dengan membuat kue atau apa, gitu kan. Sedangkan kalau kita mau nasihatnya mungkin kamu sok pintar gitu kan, baru belajar sehari gitu. Astagfirullah. Ya. Kalau misalnya ada doa biar melembutkan hati mereka gitu, satu saat doa apa yang harus kita gunakan gitu. Iya. Pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiik. Naam, subhanallah. Pertama, sebelum berdoa, bersyukur dulu kepada Allah. Di mana alhamdulillah kita lebih dulu mendapatkan hidayah. Ya. Mendapatkan hidayah sunnah, mau ngaji sehingga kita berada di atas ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, istiqamah. Istiqomah apa istiqomah? Istiqomah. Ya. Yang ketiga, teruskan nuntut ilmu. Karena Anda tahu sekarang bagaimana indahnya ilmu, manisnya ilmu.
semakin membuat hidup Anda mantap di atas ilmu. Nah, baru setelah itu yaitu betul doakan. Doakan saudara-saudara kita, apalagi keluarga kita, ya, dengan doa hidayah. Bahasa kita, ya, bahasa kita. Ya Allah, berikan si fulan hidayah. Ya Allah, mudahkan jalan hidayah. Ya Allah, berikanlah cahaya, tebarkanlah cahaya ilmu sunnah di tengah mereka. Itu bahasa kita. Itu lebih mantap. Ya Allahumma hdihi ila sunnah, Allahumma hdihi ila, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu mencontohkan. Tapi ya tadi mencontohkan, apalagi nanti sudah bisa mendakwahkan, ini ranah yang terkadang tidak enak. Tadi itu betul, dibilang sok pinter lah, sok suci lah, dibilang kelebihan bahan lah, gara-gara jilbabnya kepanjangan, ya, jenggotan, ya, kebanjiran cingkrang, ya begitulah kira-kira. Itu akan ada, tapi kita bersabar, ya, karena subhanallah, jalan dakwah itu bukan jalan yang mulus, jalan yang penuh dengan rintangan. Oleh karena itu kita perlu sabar, kita contohkan, terus kita kalau ada kesempatan yaitu kita berikan nasihat, kita nasihat dengan cara yang baik. Namun ini saya ingin sampaikan juga bahwa ketika kita ingin mendakwahkan, ya, mohon maaf nih, ketika kita ingin berdakwah, usahakan kita dicintai dulu oleh dia, ya. Kenapa? Kalau kita sudah dicintai, kita sudah diapresiasi, insya Allah lebih masuk. Oleh karena itu, proses dakwah itu satu, pertama kitanya istiqomah, jangan pelin-pelan. Oh, lu ngomong dulu gitu, sekarang begini lah. Yang kedua, yaitu kita berusaha senantiasa memuamalahi dia dengan baik, bersabar, berinteraksi dengan baik, bahkan kalau bisa kita dengan memberikan dia hadiah, memberikan dia apresiasi, dan diam, jangan bicara agama, belum, jangan bicara agama. Ini kan kadang-kadang kita nggak sabar. Baru hari ini ngaji tentang apa? Tentang haramnya laki-laki memakai pakaian di atas mata kaki, bawah mata kaki. Pulang semua celana suami dipotongin. Sih, ini kita aja pengennya instan saja gitu, ya. Gitu, pulang semua celana suami dipotongin. Masya Allah, mantap ya. Pas gitu suaminya pakai celana kayak Jojon gitu. Jadi tidak mesti, apalagi itu adalah misalkan ayah kita, yang kita ngomong aja harus hati-hati. Apalagi itu suami kita, hati-hati ibu. Wallahi betapa banyak ummahat nih kejadian gak sabar ingin dakwahi suami yang terjadi dicerai. Kita ini ahlus sunnah, insya Allah. Ahlus sunnah itu punya dua perangai. Satu, a'lamun nasi billah, orang yang paling kenal dengan Allah. Ahlus sunnah yang paling kenal dengan Allah. Yang kedua, arhamun nasi binnas, paling sayang dengan sesama. Dengan Allah gagah, dengan sesama baik. Tentunya yang paling utama untuk kita perlakukan dengan baik adalah suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Gitu. Yang lembut aja sekarang kita lihat Ustaz Syafiq, lumayan lembutnya. Itu aja masih di beng gitu kan. Gitu. Nah, apalagi kalau kita serampangan, caci, maki, ya. Alhamdulillah. Dan itu yang maaf ya, ini saya ngomong kayak gini, kami soalnya mengalami masa itu di Pandeglang, di ujung kulon sana. Ya. Betapa luar biasa tantangan dakwah di sebelah sana. Ya. Gitu. Di demo belum lama di demo, ya, dicaci, dimaki, bahkan terkadang sihir pun lewat, ya. Ini perjalanan tahunan, alhamdulillah dengan izin Allah kami tidak pernah balas, tidak pernah menghujat, tidak, bahkan setiap ketemu ucapkan salam. Yang sakit kita datangi, ada kurban dibagikan, ada buka, ada kurma dibagikan dengan izin Allah. Sekarang kalau kita buka pengajian, ada rutin di Pandeglang, ya, minimal yang hadir 2.000 minimal, ya. Sekarang sudah nyampe 2.500. Itu rutin, bukan kajian kayak gini, rutin setiap Senin. Kapan-kapan nanti main ke sana. Yang hadir 2.500, 2.000
Mereka tahu Fakhruddin itu tidak tahlilan, tidak maulidan, ya, tidak kunutan misalkan. Mereka tahu itu. Tapi karena muamalah kita ya baik, bukan saya, teman-teman lah di pondok, tim, saya bilang ayo bismillah terus, jangan terbawa emosi, ya. Kalau bisa kita berbagi dan berbagi, ya, dengan masyarakat, alhamdulillah, gitu. Jadi sama dengan orang tua pun begitu, dengan suami begitu. Jangan sampai nih ngaji sunnah semakin galak, ya. Ngaji sunnah semakin disalamin aja diem, alul bidah. Ngaji sunnah kepada suami, ngaji sunnah itu dengan suami semakin merangkul. Sengatin dipijitin sunnah tuh, mijitin suami itu sunnah tuh. Iya, semakin kita lembut perkataannya, tidak caci, tidak maki, tidak serampangan, ya, dengan sesama sayang, itu sunnah. Ya, itulah Rasulullah SAW. Itulah dakwah yang beliau, ya, ajak kepada masyarakatnya. Ini kajiannya ditunda saja. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Silakan. Pertanyaan bagus, boleh. Ya, karena doa secara umum baik. Ya, doa secara umum baik. Doa itu secara umum baik. Ya, beda doa yang ditentukan dengan tempat. Contoh misalkan, boleh nggak Ustaz sebelum tidur mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada suami masuk kamarnya mengucapkan begitu. Kata istrinya, gua WC apa? Ya. Adapun doa itu sifatnya umum, boleh. Sekarang pun boleh. Allah, karena maknanya bagus. Namun lebih khusus lagi di awal, di 10 awal terakhir Ramadan. Boleh, Bu? Nah, boleh. Yang sahih boleh. Nah, silakan. Silakan. Masya Allah, betul. Apa? Takdir. Nah. Allah sebutkan dalam surat sebentar, dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Ayat 3 ya. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tuh. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Di sini Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami sungguh turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Maksudnya Lailatul Qadar. Ya. Di ayat yang keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut ditetapkan segala perkara yang ditetapkan. Ya. Di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, maksudnya ditetapkan perkara yang ditetapkan. Ya. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Qadar yang artinya ketetapan, ketentuan, atau yang dengan bahasa yang sering kita dengar takdir. Nah, karena lihat di situ kata Allah dalam surat Ad-Dukhan tadi ayat 4, fiha, di malam tersebut yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan penuh hikmah, maksudnya ditetapkan urusan kita. Nah, oleh karenanya para ulama ibu-ibu membahas tentang takdir. Tapi ingat ya Bu ya, takdir itu ranahnya iman, bukan ranah akal. Imani saja. Takdir itu ranahnya iman. Sekali lagi, takdir itu ranahnya iman. Iman itu artinya percaya, yakin 100%. Apalagi takdir merupakan rukun iman yang keenam. Ranahnya sekali lagi iman. Dan takdir itu pekerjaan Allah. Bahkan
bukan sekedar pekerjaan, rahasia Allah. Sekali lagi, takdir pekerjaan Allah. Allah lah. Dalam surat Sabis, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu, menetapkan. Sekali lagi, ranahnya iman, bukan akal. Ketika takdir sudah ranah akal, tersesatlah Jabariyah, tersesatlah Qadariyah. Jabariyah yang mengatakan kita ini kayak apa itu? Kayak apa namanya? Kayak daun yang dihembus angin. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha. Atau sebaliknya, Qadariyah mengatakan nggak ada takdir, kumaha saya wae. Gimana saya saja? Aku yang menciptakan segala sesuatu ini. Na'udzubillah. Kita wajib beriman. Semua ditetapkan. Takdir itu apa sih? Bahwa semua yang terjadi, yang sedang dan akan sampai kiamat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penetapannya satu melalui 4 tahap. Penetapan takdir melalui 4 tahap. Tahap pertama yaitu terjadi dengan ilmu Allah. Mustahil. Ya. Sampai ibu-ibu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Ibu-ibu depan rumahnya ada pohon apa? Mangga. Tadi malam berapa daun jatuh? Nah, Allah, daun kelor di alam semesta ini sebelum jatuh Allah selalu kita tahu. Ilmu, melalui tahapan ilmu. Yang kedua yaitu kitabah, dicatat. Semua tercatat. Ibu-ibu, hari ini kita kumpul sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ibu kapan mati, Bu? Oi, kapan mati? Sudah tercatat. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah nyampe, mual tiasa maju, mual tiasa mundur. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Udah. Dicatat sudah. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua kejadian kiamat sudah dicatat. Sampai kiamat sudah dicatat. Bahkan ibu di surga atau di neraka sudah beres. Waduh, kumaha ta Ustaz? Hah? Baik, enggak usah takut. Allah Rahim, Allah Maha Rahim. Oke. Apa tadi? Ilmu. Melalui proses ilmu, nggak mungkin, Bu. Setelah ini saya mau kemana? Allah tahu. Kita hanya punya rencana. Kita hanya punya, yaitu rencana yang menetapkan Allah. Yang kedua, tercatat. Yang ketiga, masyiah. Terjadi dengan kehendak Allah. Makanya ibu-ibu kalau najong bilangnya apa? Qadarullah. Qadarullah. Ini takdir Allah. Ya. Ada sesuatu, kalau itu baik, alhamdulillah. Karena Allah lah yang menentukan itu baik. Kalau sesuatu itu kurang mengenakan, qadarullah. Takdir Allah. Sehingga kita pun tenang. Karena yang menentukannya yang maha bijak, yang maha berilmu, yang maha sayang, yang maha adil, yang gak pernah salah. Oke? Maka masyiah, melalui masyiah, kehendak. Kita hanya punya rencana. Yang terakhir, al-khalaq, penciptaan. Ketika terjadinya anak lahir yang diciptakan. Si fulan mati, takdir. Ya memang diciptakan mati. Jatuh tuh pesawat, takdir Allah yang menciptakan dia jatuh. Tercipta. Itulah prosesnya. Melalui ilmu, melalui catatan, semua dicatat. Dan melalui kehendak dan melalui penciptaan. Oke? Yang penting tahu aja dulu. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari sisi masa penentuan, ada yang disebut takdir azali.
takdir masa lampau. Takdir masa apa? Lampau, azal. Kapan itu? Itu takdir, dan ini takdir totality semua sampai kiamat. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua yang terjadi di langit dan bumi sampai kiamat sudah tercatat. Ya. Lalu nanti diperinci lagi dari takdir azal itu ada takdir umri. Lebih spesifik lagi, personal. Takdir umri, takdir pada umur kita. Tahunan.